Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang belajar WinForm App dengan VB.NET. Kali ini kita akan membahas tentang pemrosesan string. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio kita. Oke, rekan-rekan semuanya, saya sudah menyiapkan form, kemudian di sini ada satu button. Kita akan melakukan event di dalam button satu ini. Di sini saya sudah menyediakan pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah fungsi len. Ini digunakan untuk mendapatkan jumlah karakter dari suatu string. Oke, langsung saja kita gunakan fungsi len ini. Kita akan menggunakan message box. Kemudian kita gunakan len. Kemudian kita isikan string yang akan kita hitung jumlah karakternya. Semisal kita akan mencoba untuk menuliskan belajar VB.NET. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba berapakah jumlah karakter dari belajar VB.NET dengan menggunakan fungsi len. Oke, kita jalankan. Kemudian kita apply. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini jumlah dari karakter belajar VB.NET adalah 14. Oke, itu adalah fungsi len. Oke, next kita lanjut ke fungsi selanjutnya yaitu write. Fungsi write ini digunakan untuk mengambil karakter sebanyak n karakter dari kanan. Oke, langsung saja kita praktekkan. Untuk write kita harus menggunakan Microsoft Visual Basic, kemudian write. Kemudian kita tuliskan frasenya. Kemudian ini kita kasih koma berapa karakter yang akan kita panggil. Semisal kita akan memanggil 3 karakter. Dan ini karena right, maka kita akan mengambil dari kanan. 1, 2, 3. Berarti message box ini akan menampilkan string net. Sekarang coba kita jalankan. Kemudian kita apply. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini menampilkan output string dengan tulisan net. Oke, sekarang kita beralih ke fungsi left. Fungsi left penggunaannya sama seperti right. Kita menggunakan Microsoft Visual Basic, kemudian kita gunakan left seperti ini. Kemudian belajar VB.NET, sekarang kita akan mencoba untuk mengambil 7 karakter. Coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi fungsi left dengan 7 karakter maka akan mengambil string belajar. Coba kita jalankan. Kita apply. Oke, rekan-rekan bisa melihat outputnya adalah string belajar. Oke, next kita lanjut ke fungsi selanjutnya yaitu ltrim. Ltrim ini digunakan menghilangkan white space pada awal frase. Oke, di sini kita jalankan. Kita gunakan ltrim. Kemudian ini kita hapus. Kemudian kita akan mencoba untuk menambahkan white space. Ini sebanyak 2 kali. Oke, ltrim ini akan menghilangkan white space yang ada di awal. Entah itu 1, entah itu 2 ataupun 3. Nanti akan menghilangkan white space yang ada di awal. Coba kita jalankan. Kemudian kita apply. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini white space yang ada di awal ini akan dihilangkan dengan fungsi ltrim. Oke, next kita lanjut ke fungsi selanjutnya yaitu rtrim. Rtrim sama seperti ltrim, tetapi kalau rtrim menghilangkan white space pada akhir frase. Oke, sekarang kita coba jalankan rtrim. Kemudian di sini kita tambahkan white space. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ini adalah white space di awal, ini adalah white space di akhir. Ketika hanya rtrim, maka yang dihilangkan adalah di bagian akhir, sedangkan yang ada di awal tidak akan dihilangkan. Oke, kita jalankan. Kemudian kita klik. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini, ini sebenarnya di bagian akhir ini white space dihilangkan. Akan tetapi yang depan ini tidak dihilangkan. Oke, bagaimana jika kita ingin menghilangkan white space yang ada di awal dan juga di akhir? Maka kita bisa menggunakan fungsi trim. Oke, fungsi trim ini coba kita masukkan di sini. Maka trim ini akan menghapus atau menghilangkan white space yang ada di awal dan juga white space yang ada di akhir. Oke, sekarang coba kita jalankan. Kita klik, maka di sini white space yang ada di awal dan juga yang ada di akhir akan dihilangkan dengan menggunakan fungsi trim. Oke, next kita lanjut ke fungsi selanjutnya. Di sini ada mid. Apa itu fungsi mid? Fungsi mid digunakan untuk mendapatkan karakter dimulai dari posisi tertentu. Oke, sekarang kita jalankan fungsi mid. Oke, di sini adalah stringnya. Kita akan menuliskan stringnya adalah belajar VB.NET, kemudian kita kasih koma. Di sini adalah startnya. Kita akan mengambil dari posisi keberapa. Semisal kita akan mengambil dari posisi kedua,
Kemudian kita kasih koma, berapakah jumlah yang akan diambil. Semisal kita akan mengambil 5 karakter, kita tulis 5 seperti ini. Oke, sekarang kita jalankan. Kita menggunakan fungsi meet, dimulai dari indeks 2, kemudian berjumlah 5 karakter. Coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita cek. Apakah yang diambil adalah elaja? Kita cek. Oke, rekan-rekan bisa melihat. Yang diambil adalah string elaja. Bagaimana jika kita ingin mengambil VB.NET? Oke, sekarang kita coba cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, dimulai dari 9. Kemudian berapa karakter yang akan kita ambil? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil 6. Kita coba jalankan. Klik. Oke, rekan-rekan bisa melihat fungsi meet menampilkan output berupa tulisan VB.NET. Oke, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi instr. Fungsi instr ini digunakan untuk mencari indeks suatu kata dimulai dari indeks n dalam kalimat. Oke, kita tuliskan instr, kemudian kita kasih kurung, kemudian kita isikan indeksnya dimulai dari indeks berapa. Semisal kita isikan 1, kemudian kita masukkan stringnya. Di sini belajar VB.NET. Kemudian di sini adalah yang kita cari. Semisal kita cari adalah VB. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Ini adalah permulaannya, kemudian ini adalah stringnya, dan ini adalah yang kita cari. Oke, sekarang kita jalankan. Kita apply, maka tulisannya 0. Kenapa 0? Karena kita mencari VB. Di sini tulisannya adalah VB dengan V kecil, sedangkan di sini adalah V besar. Oke, ini kita coba dengan V kecil. Kemudian kita jalankan. Kita klik, maka rekan-rekan bisa melihat VB berada pada indeks 9 di dalam string. Sekarang kita coba kita tuliskan kembali. Di sini ada tulisan VB lagi, kemudian ini ada VB lagi. Oke, sekarang kita jalankan. Kita cek, di sini tetap 9. Kenapa 9? Karena pencarian dimulai dari indeks 1. Coba sekarang kita rubah. 1 ini kita ganti menjadi 10. Ini dimulai dari 10, tentunya nanti yang akan didapatkan adalah VB yang bagian ini. Coba kita jalankan. Kemudian coba kita apply. Oke, rekan-rekan bisa melihat indeks yang dahulunya adalah 9, sekarang berganti menjadi 16. Kenapa 16? Karena saya set indeksnya adalah 10, jadi dimulai dari sini. Oke, rekan-rekan semuanya, di sini masih banyak sekali yang perlu kita bahas. Di sini ada uCase, LCase, str, dan sampai konten start with dan end with. Mungkin agar videonya tidak terlalu panjang, akan saya split menjadi 2 bagian. Dan pada next video kita akan membahas uCase sampai dengan konten start with dan juga end with. Oke, tetap pantengin channel ini karena saya akan membahas lebih jauh lagi tentang string dan tentunya pembahasan lain tentang VB.NET. Oke, jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.